Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa hari yang lalu kita digegerkan oleh pernyataan dari Mbah Benu, seorang tokoh di Gunung Kidul, Yogyakarta, yang melaksanakan hari raya pada tanggal 5 April 2024, yakni bertepatan hari Jumat. Yang kontroversi, yang menarik perhatian dari masyarakat adalah statement beliau yang menyatakan bahwa beliau melaksanakan puasa, beliau melaksanakan hari raya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 ini tidak berdasarkan dua metode yang menjadi perdebatan yang digunakan, hisab dan ru'yah. Nah, selama ini ada yang lebih dominan ru'yatul hilal, harus ru'yah, ada yang mengatakan cukup dengan hisab. Nah, perdebatan sampai sekarang pun belum selesai. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, seperti tahun ini juga terjadi perbedaan ya karena menggunakan dua metode ini. Dan memang secara syariat ya harus diakui bahwa dua metode inilah yang lebih banyak diakui oleh para ulama, yaitu metode ru'yatul hilal dan metode hisab. Dan ini bukan sembarangan, karena menguasai ilmu ini ya sulit ya, karena misalnya di metode hisab, maka seseorang itu harus menguasai disiplin ilmu matematika dan berbagai disiplin-disiplin yang menyertainya. Ya, saya pernah belajar dan itu membutuhkan kejelimetan, ketelitian yang sangat dalam. Jadi metode hisab itu bukan hanya sekedar menghitung begitu saja, tetapi metode yang sangat teliti sekali, menghitung berbagai sisi. Kemudian ru'yatul hilal, dan di ru'yatul hilal ini pun juga sangat sulit ya, karena untuk menentukan hilalnya saja, kalau dulu sebelum ada perkembangan teknologi dengan adanya teleskop, itu saya pernah ikut di Lamongan sana, itu harus naik kapal di tengah laut. Ya, ketika di tengah laut ini baru kemudian kita bisa melihat hilalnya itu bagaimana, dan itu membutuhkan orang yang ahli untuk melihatnya. Ya, tidak sekedar langsung kelihatan gitu, enggak, tapi orang yang memiliki kemampuan melihat tanda-tandanya. Dan nah, sampai sekarang ini terus menjadi sebuah mazhab yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Tetapi semua maklum bahwa dua metode ini menjadi acuan, menjadi standar di dalam menentukan awal bulan Ramadan atau hari raya. Tetapi yang menarik adalah Mbah Benu tidak menggunakan dua metode ini, tetapi beliau ketika ditanya, kenapa Mbah kok hari Jumat gitu kan, kata beliau sudah menelpon Allah secara langsung gitu ya. Inilah yang kemudian menjadi kontroversi yang kemudian diperdebatkan. Ada yang menyesatkan karena menyelisihi hari raya, yang mungkin hari Selasa atau hari Rebu itu selisihnya adalah 5 hari. Kalau ru'yah atau hisab mungkin selisihnya 1 hari ya, 1 hari gitu. Nah, tetapi ini berbeda sampai 5 gitu ya. Nah, ini menjadi perdebatan apakah bagaimana kita menyikapinya. Ya yang jelas kita harus melihat dulu Mbah Benu itu siapa gitu kan ya. Jadi Mbah Benu itu siapa? Saya membaca dari beberapa tulisan terkait dengan Mbah Benu. Ternyata Mbah Benu itu adalah seorang pendakwah yang sangat hebat di Gunung Kidul, karena sebelum Islam berkembang di sana, beliaulah yang babat yang mengislamkan Gunung Kidul. Perjuangannya di tahun 70-80-an itu sampai berkeliling ke sana, menyebarkan Islam di sana, dan Islam bisa berkembang di sana. Perjuangannya sangat hebat. Nah, sanad keilmuannya beliau ya seperti orang-orang dai-dai yang dahulu. Pernah saya nulis ya, seperti Yai Nurholis itu sampai berkeliling tiap hari itu keliling ke berbagai tempat, sampai dalam sepekan itu bisa bertempat-tempat ya. Dia tidak pulang-pulang,
tapi keliling ngaji, ngajar ngaji. Dan ilmunya pun memang tidak sealim orang-orang pesantren, tapi beliaunya mengamalkan ilmu. Jadi membimbing ngaji, mimpin tahlilan, mimpin selamatan, dan mau menjawab konsultasi atau permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, karena memang tidak memiliki basic keilmuan yang kuat, Nah, dan beliau kemudian menjadi tokoh panutan di sana. Berbagai permasalahan itu diselesaikan. Bahkan para tokoh-tokoh politik juga konon banyak ke sana untuk meminta nasihat. Dan beliau karena mungkin kedekatan dengan Allah, dengan zikir-zikirnya, ternyata beliau juga seorang pengikut Thariqah. Karena kedekatan batinnya kepada Allah, maka beliau memberikan solusi-solusinya. Tetapi ini yang menjadi permasalahan di Jatman ketika saya dulu pernah ikut, bahwa memang di kalangan para tokoh-tokoh Thariqah pun itu ada pernyataan-pernyataan kontroversial, dan ini yang boleh untuk dalam tanda kutip menghakimi itu adalah Jatman. Jadi kumpulan-kumpulan Thariqah itu ada kumpulannya yang namanya Jatman yang dipimpin oleh Habib Lutfi. Dan pernyataan-pernyataan kontroversial tidak hanya Mbah Benu, tapi banyak sekali Nah, yang bisa melakukan konfirmasi adalah Jatman secara resminya. Dan kalau di Indonesia memang tidak ada kayak mufti yang kemudian memfatwakan bahwa orang ini sesat atau tidak. Dan memang kalau kita menggunakan standar keilmuan dalam melihat Idul Fitri, harusnya 2 standar ilmu ini. Dan kalau kita melihat Mbah Benu, terlepas dari kesalehan, terlepas dari perjuangannya, kita tetap harusnya setuju dengan menggunakan standar 2 ilmu ini. Dan yang lebih aman lagi adalah kalau kita mengikuti pemerintah. Kenapa? Karena di pemerintah ini sudah banyak ormas-ormas yang mereka berdebat, mereka ini bermusyawarah menentukan kapan hari raya itu. Nah, saya pernah bertobat karena seringkali kita ini, saya dulu pernah tidak puasa mengikuti pemerintah. Artinya hari rayanya itu mendahului pemerintah, dan akhirnya saya tidak puasa. Gara-gara didasarkan pada WA teman saya yang menyatakan ada seorang tokoh yang ahli falak yang menyatakan bahwa hari ini sudah waktunya hari raya. Akhirnya saya itu tidak puasa. Tetapi kalau kita menggunakan ilmunya, walaupun dia itu ahli ilmu falak, tetapi dia menyelisih mayoritas, nah lebih baik kita harusnya mengikuti yang mayoritas, karena lebih terjamin, karena beliaunya itu sudah melakukan musyawarah dengan hasil kemufakatan di antara banyak ahli-ahli. Jadi kalau kita hanya mendasarkan satu ahli seperti kasus saya itu tadi, itu juga sangat rawan. Nah, lebih baik saya mengajak mengikuti pemerintah saja. Karena saya ini juga seorang pengikut Thariqah. Suatu saat itu saya pernah minta fatwa, minta petunjuk dari mursyid saya. Beberapa kali beliau hanya menjawab manut pemerintah saja, atau nunggu pemerintah saja, nunggu pengumuman pemerintah saja. Karena kita mempelajari untuk samina wa ata'na sama ulil amri. Semoga kita terselamatkan dari berbagai pemikiran-pemikiran yang nyeleneh-nyeleneh, sebuah statement-statement yang nyeleneh-nyeleneh, dan kita tetap menggunakan standar ilmu, standar ilmu yang diakui oleh banyak ulama sebagai sebuah jalan kebenaran. Tapi kalau kita melihat, jadi tidak usah kita ini melakukan bullying kepada Mbah Benu, karena beliau juga memiliki jasa yang sangat besar. Tetapi dalam konteks keilmuan falak ini, kita memang harus merujuk kepada para ahli falak, tentu dengan ahli falak yang mayoritas. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.